Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naherin. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan materi 7 dan 8 mata kuliah Perspektif Global. Nah, sekarang saya akan membahas materi 7 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang Freemasonry. Freemasonry sendiri adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari para pria yang memiliki visi dan misi sama, yakni terpisah dari agama. Eliminasi untuk aspek ini, Freemasonry bukan agama, meski ada ritual-ritual sendiri di dalamnya, tapi tak ada pendeta atau robi maupun sistem keuskupan yang dianut. Setiap anggota bebas berpikir sesuai dengan keyakinannya sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas Iluminasi. Pertama, Iluminasi didirikan oleh seorang profesor hukum Universitas Illinois, Adam Weishaupt, pada 1 Mei 1776. Organisasi rahasia itu didirikannya untuk melawan pengaruh agama pada kehidupan masyarakat. Iluminasi juga menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Weishaupt mengharapkan pemerintah tetap memberikan ruang yang aman bagi masyarakat untuk mengeluarkan kritikan, berdebat, dan bebas berpendapat, seperti itu. Dan juga terinspirasi oleh kelompok Freemason. Weishaupt percaya bahwa masyarakat seharusnya tidak diatur oleh ajaran agama. Masyarakat seharusnya mendapatkan kebebasan dan tidak terpaku pada standar moral yang ditentukan oleh agama. Dengan memilih 5 orang mahasiswa hukumnya yang paling berbakat untuk bergabung, kelompok ini kemudian berkembang dengan sangat cepat. Selain berupaya mencerahkan mahasiswanya dari pendidikan yang cenderung radikal, Iluminasi pun berkembang menjadi kelompok berisi informan yang melaporkan sejumlah tingkah laku korup para pejabat pemerintah ataupun tokoh agama yang lainnya. Selanjutnya adalah materi tentang Rothschild atau yang pertama saya akan membahas keluarga Rothschild itu sendiri. Keluarga Rothschild adalah sebuah dinasti bankir Yahudi Jerman di Eropa yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. 5 keturunan keluarga cabang Eropa telah diangkat menjadi bangsawan Austria dan diberikan gelar Baron Kekaisaran Habsburg oleh Kaisar Francis II pada tahun 1816. Keturunan lainnya dari keluarga cabang Britania diangkat menjadi bangsawan Britania Raya atas permintaan Ratu Victoria. Selama tahun 1800-an, pada masa puncaknya, keluarga ini diyakini memiliki kekayaan pribadi terbesar di dunia, sekaligus kekayaan terbesar dalam sejarah dunia modern. Kekayaan keluarga ini diduga mulai menurun karena terbagi-bagi ke ratusan keturunannya. Hari ini bisnis Rothschild berada pada skala yang lebih kecil ketimbang abad ke-19. Meski mereka berkedang, anggota pertama keluarga yang diketahui memakai nama Rothschild adalah Isaac Elkanah Rothschild yang lahir pada tahun 1577. Nama ini berarti perisai merah atau Red Shield dalam bahasa Jerman lama. Kemudian naiknya keluarga ini dalam panggung internasional dimulai pada tahun 1744 melalui kelahiran Mayer Amschel Rothschild di Frankfurt am Main, Jerman. Ia adalah putra dari Amschel Moses Rothschild, lahir di Jogja pada tahun 1710. Seorang penukar uang telah membuat hubungan dagang dengan Pangeran Hesse, lahir di ghetto bernama Jodenges atau Lorong Yahudi di Frankfurt. Mayer mengembangkan sebuah lembaga keuangan yang memperluas kekuasaannya dengan memasukkan masing-masing dari 5 putranya ke 5 pusat keuangan utama Eropa untuk mendirikan bisnis. Nama Rothschild terdiri dari kepala tangan dengan 5 panah yang menggambarkan 5 dinasti yang didirikan
kelima putra Mayer Rothschild merujuk Mazmur 127, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Moto keluarga ini berada di bawah perisai Concordia Integritas Industrial, yaitu harmoni integritas kerjasama. Paul Johnson menulis keluarga Rothschild bersifat elusif, tidak ada buku tentang mereka yang telah ditulis. Seorang wanita yang berencana menulis buku berjudul Kebohongan Keluarga Rothschild malah membatalkannya dan berkata sangat mudah untuk mencari kebohongannya, tetapi sungguh sulit untuk menemukan kebenarannya. Kemudian saya akan membahas materi tentang oligarki. Oligarki itu sendiri dalam bahasa Yunani yaitu hiapsia atau oligarkia adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk sedikit dan memerintah. Oligarki adalah sebuah struktur pemerintah di mana kekuasaan berpusat hanya kepada sekelompok orang. Seringkali golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Oligarki tidak dapat disamakan dengan aristokrasi yang dapat dianggap sebagai pemerintahan oleh golongan kecil yang benar. Yang berkuasa dalam pemerintahan aristokrasi adalah kaum bangsawan yang berpartisipasi di parlemen beserta dengan raja dan ratu yang dipercayai sebagai pemimpin oleh karena garis keturunannya. Walau memang aristokrasi juga dikendalikan oleh kelompok orang kecil, perbedaannya dengan oligarki dapat dilihat dari komitmen aristokrat untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya dan memastikan bahwa rakyatnya hidup sejahtera. Kemudian saya akan membahas materi yang ke-8 yaitu tentang teori MMT atau Modern Monetary Theory. Warren Mostel adalah pencetus MMT atau Modern Money Theory ini. Berikutnya disebut MMT. Dalam ulasan ini, Mosler menjadi ekonom yang melakukan paling banyak riset dan diskusi untuk mengembangkan MMT. Ia juga seorang desainer otomotif dan pendiri Center for Full Employment and Price Stability di Universitas Missouri, Kansas City. Sosok lain di belakang MMT ini ada Stephanie Galton. Ia adalah profesor kebijakan publik dan ekonomi di Stony Brook University, Amerika Serikat. Ia sempat menjadi penasihat ekonomi untuk Bernie Sanders yang sempat mencalonkan diri sebagai kandidat capres Partai Demokrat. Dasar teori moneter modern berbasis MMT adalah teori ekonomi dari John Maynard Keynes. Mereka mengaku sebagai penerus post-Keynesian untuk teori moneter modern. MMT bicara banyak hal tentang ekonomi baru, ekonomi yang menurut penganutnya bukan ekonomi biasa alias ekonomi konvensional. MMT adalah sebuah perbedaan besar dari teori ekonomi konvensional yang diakui dan berjalan saat ini. Ide besarnya adalah pemerintah tidak perlu takut dengan defisit anggaran yang tinggi, ancaman inflasi, stabilitas nilai tukar, hingga pengeluaran besar-besaran untuk memulihkan perekonomian. Pemerintah bisa memainkan perannya dalam mengontrol masalah-masalah ekonomi klasik seperti inflasi. Dengan sistem uang fiat saat ini, MMT berasumsi pemerintah bisa mencetak uang sebanyak yang mereka butuhkan untuk mendorong ekonomi tumbuh, sektor UMKM berkembang, beban utang terdistorsi, dan penyediaan pekerjaan terpenuhi. Sistem uang fiat memungkinkan pemerintah mengontrol mata uang mereka sendiri. Nah, sederhananya begini. Dalam kondisi negara butuh banyak uang untuk mendorong ekonomi dan menjaga daya beli rakyatnya. Pemerintah cukup dengan mencetak uang meski ada resiko defisit melebar di sana. Pilihan mencetak uang jauh lebih baik daripada mencari utang baru yang dipastikan akan menumpuk selama berpuluh-puluh tahun.
Cetak uang baru yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah ini menurut MMT dapat menumbuhkan ekonomi hingga kapasitas penuh. Pengeluaran pemerintah dari pencetak uang ini akan memperkaya sektor swasta, menghilangkan pengangguran, membiayai program-program besar seperti perawatan kesehatan universal, biaya sekolah hingga kuliah gratis, dan energi hijau. MMT menegaskan negara-negara dan dapat menciptakan membenderakan uang dengan uang mereka sendiri, dan itu bukanlah hal yang buruk. MMT menilai hanya kaum ekonomi konvensional dan moneteris yang selalu membuat asumsi-asumsi menakutkan dengan ide mencetak uang baru ini. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada printing money. Gagasan printing money kembali mencuat di hadapan publik. Kali ini dilontarkan kembali oleh Dewan Anggaran Danggar atau DPR yang mengusulkan kepada pemerintah agar Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia melakukan printing money sebesar 400 sampai 600 triliun guna menyelamatkan perekonomian Indonesia dari dampak COVID-19. Akan tetapi belum saja dibicarakan secara lebih mendalam bersama pihak Bank Indonesia terkait gagasan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kenaikan yang sangat tajam terhadap harga barang pasar sekaligus menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi turun serta meningkatkan tingkat suku bunga bank. Jika hal tersebut terjadi secara berkepanjangan, bukan tidak mungkin bagi Indonesia akan kembali mengalami krisis ekonomi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi di sini yaitu ketika perekonomian NKRI sedang mengalami keterpurukan akibat dihantam oleh pandemi COVID-19, bukan suatu hal yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan printing money guna menutup defisit APBN negara. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada materi SWF atau Sovereign Wealth Fund. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Sovereign Wealth Fund? Nah, menurut Investopedia, SWF adalah badan mengelola dana investasi yang dimiliki oleh suatu negara. Dana yang mereka kelola bisa berasal dari cadangan devisa milik bank sentral negara tersebut, akumulasi surplus perdagangan maupun surplus anggaran, dana hasil privatisasi maupun penerimaan negara dari ekspor sumber daya alam. Dana pengelolaan kekayaan negara untuk pembangunan strategis atau Strategic Development Sovereign Wealth Funds. Seperti dikutip dari Sovereign Wealth Fund Institute, pengelolaan dana melalui SWF ini lebih mengutamakan imbalan hasil atau return daripada likuiditas, sehingga cenderung lebih berisiko dibandingkan cadangan devisa tradisional. Beberapa negara yang mengutamakan likuiditas akan membatasi investasi SWF hanya pada instrumen surat utang yang sangat liquid, misalnya surat utang pemerintah. Namun ada juga beberapa SWF yang berinvestasi langsung pada industri domestik. Nah, seperti itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.